Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat bagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW banyak memberikan kabar, memberikan informasi bahwasanya kelak sepeninggalnya ya akan muncul ujian yang sangat besar untuk manusia, dan diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ujian tersebut merupakan ujian terbesar manusia dari fase penciptaan Nabi Adam sampai dengan yaumul kiamah. Gak ada ujian atau fitnah yang lebih besar daripada ujian tersebut. Nah, ujian tersebut adalah munculnya makhluk ciptanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Dajjal ya, yang akan menjadi ujian terbesar daripada umat manusia. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah makhluk ini ya, yang dinamakan Dajjal. Ya teman-teman, jadi Nabi Muhammad ketika dalam fase masa hidupnya banyak memberikan informasi dan berita tentang kemunculan Dajjal ini ya teman-teman, yang memang kemudian terdokumentasi dalam berbagai hadis ya, dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberitakan ya tentang awal-awal ya, tanda-tanda awal kemunculannya si Dajjal ini. Salah satunya hadisnya bunyinya sebagai berikut, yang Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu kelak akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya Khurasan. Nah teman-teman, tentunya ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimaksudkan timur ya, dari timur kota Madinah ya teman-teman. Dan jelas sekali, clear sekali, nama tempatnya disebutkan dengan sangat gamblang oleh Rasulullah tanpa ragu-ragu lagi, namanya adalah Khurasan. Dan tanah Khurasan sendiri letaknya jauh ya dari Jazirah Arab, karena memang kemudian tanah Khurasan sendiri adalah tanah yang sebuah region yang saat ini membentang meliputi beberapa negara ya. Salah satunya adalah kota Tus dan kota Nishapur di Iran ya, yang masuk dalam region Khurasan. Dan kemudian ada kota Merv ya, di kota di negara tetangganya Iran gitu kan, Turkmenistan. Dan juga ada kota Balkh dan Herat gitu di provinsi Afghanistan ya. Dan juga kemudian ada kota Balochistan ya, di provinsinya Pakistan, yang memang kota-kota itu masuk dalam region Khurasan gitu kan, yang saat ini terbagi dalam beberapa negara tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hadis ini, beliau belum pernah ya tentunya sampai ke area yang namanya Khurasan, daerah yang dinamakan Khurasan itu kan. Jadi ini meyakinkan kita bahwasanya betul-betul itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang perihal tentang informasi kemunculan Dajjal. Karena memang wilayah Khurasan, wilayah yang masuk dalam dimulai dari Iran tuh ditaklukkan oleh Islam ketika masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teman-teman. Jadi jauh ya setelah Rasulullah ya. Dari setelah Rasulullah ada khalifahnya lah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baru kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, baru dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inilah kemudian wilayah daripada Iran baru kemudian bisa ditaklukkan oleh ya Islam teman-teman. Nah dan saat ini jelas-jelas sekali ya bahwasanya region Khurasan ini sudah clear ya tempatnya ada gitu kan. Artinya presisinya ini sangat jelas sekali ya gitu kan, tanpa ragu-ragu, karena memang kemudian disusul dari dua hadis yang lain yang mendukung ya
presisi tinggi daripada hadis ini. Salah satunya hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u atajalu Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa, yang artinya sebagai berikut. Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan. Sab'una alfa 70.000 ya, alaihim toyalisah, dan mereka menggunakan toyalisah. Nah teman-teman, hadis ini lagi-lagi mendukung presisi daripada hadis yang pertama, karena diberitakan oleh Rasul kaum pendukung daripada si Dajjal ini kelak adalah orang-orang Yahudi dari kota Isfahan, dan mereka menggunakan toyalisah, yaitu pakaian khusus orang Yahudi, semacam jubah untuk ketika mereka untuk beribadah. Kenapa saya bilang ini dukungan presisinya tinggi? Karena untuk saat ini ternyata kota Isfahan, kota Asfahan sendiri adalah sebuah kota yang ada di negeri Iran ya, dan merupakan salah satu kota terbesar nomor 2 di Iran setelah Tehran ya, gitu kan. Ini merupakan tempat dulu dari asalnya sahabat Rasul, yaitu sahabat Salman Al-Farisi ya, yang orang Persia yang kemudian jadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kota Asbahan. Kota Asbahan ini, dan ternyata memang sebagian besar penduduknya adalah mayoritas adalah orang-orang Yahudi, yang memang ada sejak Yahudi Persia ini ada ketika mereka memang dari masa yang silam ya, dari zamannya Raja Nebukadnezar ketika menaklukkan Bait Allah atau kemudian Israel Utara, dan membawa sebagian Yahudi jadi budak di Babilonia, yang kemudian sebagian yang dari Babilonia ini sejarahnya panjang, banyak yang kemudian migrasi ke Persia. Nah inilah mereka yang saat ini tumbuh dan berkembang di kota Asbahan. Jadi kotanya jelas, nggak meragu-ragu lagi, langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW pengikutnya dari kota Asbahan atau kota Isfahan. Dan kota Isfahan ini selain penduduk Yahudinya banyak, merupakan kota yang maju ya, karena reaktor nuklir Iran, kemudian pusat pembuatan senjata di Iran itu juga di kota Asbahan ya. Dan lagi-lagi penduduknya mayoritas adalah penduduk Yahudi gitu kan. Dan mungkin ini salah satu komunitas Yahudi ya yang terbesar kedua ya, selain di Israel. Kan yang besar kan ada yang komunitas Yahudi itu di Israel, kemudian di Amerika, dan salah satunya di kota Asbahan di Iran ini. Yang jelas mereka juga salah satu Yahudi yang memang masih memegang teguh sampai dengan saat ini adat istiadatnya, yaitu menggunakan toyalisah, itu kan semacam jubah untuk ketika mereka beribadah. Jadi clear sekali ya teman-teman, jelas sekali ini ya, bahwasanya dia akan muncul dari region Khorasan dan kemudian diikuti oleh Yahudi dari kota Isfahan. Jumlahnya 70.000, bahkan jumlahnya spesifik sekali ya. Yang jelas kemudian memang yang jadi menarik adalah kemudian kota Asbahan atau kota Isfahan ini yang ada di Iran Selatan ini memang kemudian bersebelahan gitu kan dengan kota Tus dan kota Nisapur, yang merupakan dua kota di Iran yang masuk dalam region Khorasan. Ini kan memang menyambung benang merahnya, kemudian saling terhubung. Dan tambah lagi ada sebuah hadis yang memang mendukung presisi ini ya. Salah satunya kemudian hadis ini bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhahumul majanul mutroko. Jadi yang artinya sebagai berikut, dan dia akan diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Dan memang dari penjelasan para ulama ini pun dijelaskan bahwasanya kaum inilah orang-orang Turk ya, yang memang lebih menarik lagi gitu kan, karena orang-orang Turk ini nenek moyang mereka adalah bangsa Turk yang saat ini tempat asal mereka adalah negara yang sudah berdiri saat ini, yaitu Turkmenistan, yang mereka menyebar suku bangsa Turk ini ada yang kemudian di Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan. Mereka orang-orang Asia Tengah ya, yang memang diberitakan mereka nanti adalah orang-orang yang akan mendukung pengikutnya Dajjal. Dan yang menarik adalah kemudian Turkmenistan sendiri dia pasca runtuhnya Uni Soviet, mereka menjadi negara yang merdeka, dan mereka ini posisinya bertetangga bersebelahan dengan negara Iran gitu kan ya, dimana di negara Iran ini sendiri ada
kota Isfahan, orang Yahudi Isfahan, dan kemudian juga ada yang masuk region Khorasan yang tadi saya bilang kota Tus dan kota Nisapur, dan di Turkmenistan sendiri ada yang masuk region Khorasan namanya kota Merv ya teman-teman. Nah ini memang sangat jelas sekali, clear sekali ya, benang merahnya udah ketara ya di sini. Dia muncul dari region Khorasan, diikuti oleh Yahudi Isfahan, disokong oleh kaum Turk yang memang mereka ini ternyata ada di satu region gitu kan, yang region maksudnya region Khorasan gitu kan. Yang jelas memang yang paling mengkhawatirkan sendiri, banyak pertanda yang memang akhir-akhir ini sepertinya juga bisa kita rasakan ya, salah satunya perubahan cuaca global yang cuaca ekstrim, apalagi di negeri kita ya, cuaca panas gitu kan, yang memang saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, mulai berasa ya saat ini banyak hasil panen padi gitu kan, hasil panen palawija yang memang hasilnya buruk gitu kan, karena memang kemudian diberitakan awal kemunculan Dajjal ini sendiri akan diawali dengan kekeringan, dengan masalah sepertinya dari pertanian dan masalah pangan untuk manusia ya teman-teman. Karena dalam sebuah peristiwa gitu kan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kemunculan Dajjal ini yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahruju wa anahaya fahajihuhu wa ila fa inna roba khalifati ala kula mu'min, yang artinya sebagai berikut, apabila dia muncul dan aku masih hidup, maka sungguh aku akan memerangi dia gitu kan. Tapi apabila aku telah tiada, maka sungguh Rob kalianlah yang kemudian akan menjaga kalian dari dia, menjaga jiwa-jiwanya ke hamba-hambanya yang beriman. Nah teman-teman, ketika hadis ini diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yaitu Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini merupakan saudaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini karena dia adalah putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah si Sayyidah Asma radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kau ceritakan peristiwa tadi gitu kan, kami ini saat ini biasanya membuat adonan dari tepung ya, dari tepung terigu gitu kan, dan kami dari adonan itu nggak akan memanggangnya jadi roti kecuali kami udah lapar gitu kan. Nah saya pengen bertanya sama kamu ya Rasul, gimana keadaan saudara-saudara kami yang muslim, saudara-saudara kami yang beriman pada masa itu. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yadzihim mayadzi alus sama'u minat tasbih wa takdis, yang artinya sebagai berikut. Jadi mereka akan kenyang, mereka akan cukup dengan apa yang mencukupi atau mengenyangkan para ahli langit ya, itu ahlus sama'u, yaitu para malaikat yang berupa kalimat tasbih subhanallah dan kalimat takdis ya. Kalimat takdis adalah subhanal al-malikal kudus atau subhanal malikal kudus, subuhun kudusun robul malaikatu wa roh gitu kan. Nah, memang keduanya adalah memang kalimat pujian ya, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanal malikal kudus artinya maha suci Allah, raja yang maha suci. Atau subuhun kudusun robul malaikatu wa roh, maha suci Allah, Robnya para malaikat dan roh. Nah ini jelas-jelas sekali ya di sini. Bahkan ketika fase itu datang, awal munculnya Dajjal, sepertinya akan timbul masalah pangan, sampai kemudian diberitakan orang-orang yang beriman pada masa itu dia akan mengalami masalah pangan, sampai mereka yang bisa menguatkan keimanan mereka berupa kalimat tasbih dan takdis. Moga-moga kita terlindung ya teman-teman. Dan memang diberitakan tapi ada yang terjadi kontradiksi ketika kaum pengikut Dajjal gitu kan, dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka saat itu makmur justru kan, karena diberitakan Dajjal di sini memiliki gunungan roti, memiliki aliran air yang berupa aliran-aliran sungai, yang ini semua akan menjadi ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Apapun itu, memang tanda-tanda ke arah itu udah pada bermunculan ya teman-teman saat ini. Dan memang kita patut kemudian
meneladani apa sih kemudian salah satunya kemudian untuk menguatkan kita daripada agar kita terlindung dari fitnahnya ujiannya Dajjal. Salah satunya tadi kemudian kita mengucapkan kalimat tasbih dan takdis. Dan ada sebuah pesan penting dari Nabi Muhammad SAW tentang perihal doa untuk kemudian menyelamatkan diri daripada fitnahnya Dajjal. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan hal ini, yang bunyinya hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mang hafidhu asro hayatin min awali suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal daripada suratul kahfi, maka dia akan diselamatkan oleh Allah SWT dari fitnahnya Dajjal. Apalagi yang kita tunggu teman-teman saat ini, banyak tanda-tanda yang disebutkan tadi sudah pada bermunculan, makanya kita ikuti daripada syarahnya Rasulullah SAW. Salah satunya selalu kemudian kita terikat dengan kalimat tasbih subhanallah dan kalimat takdis subhanal malikal kudus atau subuhum kudusun robul malaikatu waruh, dan kita hafal daripada 10 ayat awal daripada suratul kahfi, sehingga semoga kita semua terlindung dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, mungkin cukup itu informasinya. Kalau teman-teman suka apa yang kita ungkapkan, obrolan kita, semoga teman-teman dapat pahala dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk subscribe dan press bell-nya supaya kalau saya bikin konten-konten yang baru terkait dengan munculan Dajjal, teman-teman mendapatkan notifikasi. Akhir kata, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.